الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاد حتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة معاشر المسلمين jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seluruh manusia di dalam kehidupan dunia ini sedang menjalankan amanah yang Allah amanahkan kepada mereka, dan amanah tersebut sangatlah berat, karena sebelum manusia memikul amanah tersebut, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala menawarkannya kepada beberapa makhluk yang sangat kuat, tetapi makhluk-makhluk tersebut enggan menerimanya karena mereka khawatir tidak sanggup dan tidak mampu untuk melaksanakan amanah tersebut, yang tentunya mereka tidak siap untuk menerima resiko di saat mereka tidak mampu menjalankan amanah. Hal tersebut diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula." Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung-gunung. Fa abayna ay yahmilnaha wa ashfaqna minha. Tetapi mereka menolak, karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkannya, tetapi menawarkannya, dan mereka menolak dan mereka takut tidak mampu menjalankan amanah tersebut. Lalu kemudian amanah itu dipikul oleh manusia, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kelemahan yang ada pada diri manusia yang bisa menjadi penyebab manusia tidak sanggup untuk menjalankannya, yaitu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu teramat zalim dan juga teramat sangat bodoh. Adapun amanah yang dimaksudkan di dalam ayat itu dijelaskan oleh para ahli tafsir, di antaranya Al-Hafidh Ibnu Katsir, Syekh As-Sa'di dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud dengan amanah adalah perintah-perintah yang Allah wajibkan kepada kita dan larangan-larangan yang Allah haramkan kepada kita. Itu berarti saat Allah memerintahkan kepada kita suatu perintah dan perintah itu telah berlaku kepada diri kita, maka kita sedang diuji apakah kita mampu menjalankan amanah tersebut atau tidak. Sebagai contoh yang paling konkret,
saat azan berkumandang, maka pada saat itu telah tertuju kepada diri kita amanah untuk menjalankan salat 5 waktu memenuhi panggilan azan tersebut. Bagi orang yang telah memiliki harta yang memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya, maka ia juga adalah orang yang tertuju kepada dia amanah untuk menjalankan kewajiban melaksanakan zakat. Saat ini kita menghadiri salat Jumat, ini adalah bagian dari menjalankan amanah yang Allah amanahkan kepada diri kita. Demikian pula sebaliknya, ketika terbesit di dalam pikiran kita untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu juga kita sedang berada dalam ujian menjalankan amanah berupa menjauhi perkara yang diharamkan tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang perlu menjadi perhatian bagi kita segenap manusia, bahwa kita harus mengenali diri kita masing-masing, bahwa di dalam diri kita terdapat 2 kelemahan, yang jika 2 kelemahan tersebut terpelihara dan tidak bisa kita atasi, maka sudah pasti kita tidak bisa menjalankan amanah tersebut. Kelemahan itu tadi sudah kita sebutkan dan juga disebutkan di dalam ayat yang tadi kita bacakan, yaitu kezaliman dan kebodohan. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan mengutus seorang Rasul yang tujuan utama sesungguhnya agar kita manusia mampu mengatasi 2 kelemahan tersebut. Kita membaca di dalam surah Al-Jum'ah apa yang menjadi tugas utama seorang Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus seorang Rasul di tengah-tengah masyarakat yang ummi, yaitu masyarakat Arab yang tidak mengenal baca tulis. Mereka dihadirkan di tengah-tengah mereka seorang Rasul, di mana tugas Rasul tersebut yatlu alaihim ayatihi. Rasul tersebut membacakan kepada mereka dan tentunya kepada kita semua ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan mereka juga disucikan dari akhlak-akhlak yang buruk, dari sifat-sifat yang buruk, dan mereka diajari oleh Nabi tersebut, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Alkitab wal hikmah, Al-Quran dan sunnah beliau. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. 2 hal utama yang kita dapatkan dari ayat tersebut, bahwa seorang muslim ketika ingin menghilangkan dari dirinya kebodohan dan kezaliman, maka ia harus melakukan 2 hal, yaitu belajar dan senantiasa mentazkiyah dirinya, membersihkan dirinya. Sehingga setiap muslim tanpa terkecuali dituntut darinya untuk belajar, minimal mempelajari apa yang akan dia amalkan. Memang kita tidak dituntut untuk menjadi seorang ulama, tetapi yang dituntut dan menjadi kewajiban standar bagi setiap muslim, yaitu beramal di atas dasar ilmu. Setiap kali kita ingin melakukan suatu amalan yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diwajibkan untuk mempelajarinya agar kita benar di dalam niatnya dan juga di dalam tata cara pelaksanaannya. Ketika seorang muslim telah berikrar dan mengaku diri sebagai seorang muslim, maka dia tidak bisa terpisahkan dari ilmu, tidak bisa terpisahkan dari majelis-majelis ilmu, karena hanya dengan itulah ia akan bisa mengatasi kebodohan yang ada di dalam dirinya. Karena tidak ada manusia yang terlahir dalam keadaan mengetahui segala sesuatu. Manusia justru terlahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa, dan ia akan mengetahui ketika ia belajar.
innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dan diraih dengan kita mempelajarinya. Kemudian yang kedua, selain daripada belajar, maka tugas utama seorang muslim adalah senantiasa membersihkan dirinya dari kesalahan dan dosa-dosa. Karena meskipun seseorang itu sudah belajar, sudah mengetahui ilmunya, tidak serta-merta ia terbebas dari kesalahan. Bahkan telah menjadi ketetapan Allah yang bersifat kauniyah bahwa manusia tidak mungkin bebas dari kesalahan, sehingga ia terus membutuhkan untuk membersihkan dirinya melalui bertobat, melalui istighfar. Dan ini sesuatu yang sangat berkaitan dengan ilmu, karena dengan ilmu juga kita akan mengetahui perkara-perkara yang diharamkan, hal-hal yang termasuk di dalam kemaksiatan, sehingga ketika kita terjatuh di dalam kemaksiatan dan kita mengetahui bahwa itu kemaksiatan, maka kita akan lebih mudah untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dua hal ini senantiasa dijaga dan diperhatikan secara seksama oleh seorang muslim, yaitu belajar mempelajari agama dan membersihkan dirinya dari dosa, maka insyaallah dia akan menjadi seorang mukmin yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya ampunan, dan juga menjadi sebab ia berhasil di dalam menjalankan amanah yang Allah amanahkan kepadanya. Itulah yang Allah sebutkan pada ayat selanjutnya, liyu'adziballahu al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Agar Allah Subhanahu wa taala mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, demikian pula orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada orang-orang beriman untuk bertobat dan menerima taubatnya. Orang-orang munafik dan orang-orang musyrik adalah tipikal manusia yang telah gagal di dalam menjalankan amanah yang Allah amanahkan kepada mereka. Dan orang-orang beriman adalah orang yang dinilai berhasil untuk menjalankan amanah tersebut, dan ketika terjadi kekurangan di dalamnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka ampunan. Tentunya dengan syarat yang telah kita sebutkan tadi, seorang muslim tersebut gigih di dalam mempelajari agamanya dan juga gigih di dalam membersihkan dirinya dari dosa-dosa yang ia lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukra lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Ibadallah, ittaqullaha haqqa taqwa wastamsiku bil urwatil wuthqa wahdharu sakhatal jabbar fa inna ajsadakum 'alan nari la taqwa. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, dan berpegang teguhlah pada kalimat tauhid la ilaha illallah, dan berhati-hatilah dari kemurkaan Allah, karena sesungguhnya kita semua tidak sanggup menghadapi panasnya api neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa dhill asyirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih ahwalana wa ahwalal muslimin ووفق ولاة أمورنا بما تحبه وترضى وارزقهم البطانة الصالحة. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما
ورزقا طيبا حلالا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.